Shalom, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah, terlebih dahulu mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita masuk saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat yang pertama dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 3. Kami puji dengan riang. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu,
para malak tata surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Dengarlah hukum Tuhan di minggu pertama setelah Epifanias yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang keempat,
Tuhan Allah hadir. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Firman Tuhan epistel pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini tertulis dalam Markus pasal 1, dimulai dari ayat yang keempat sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang keempat. Tuhan Kau Gembala kami. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca di grup WA Wake yang sudah di-share oleh sintua masing-masing. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat yang pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berkat anugerah penyertaan-Mu, sampai pada hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kedua tanggal 10 Januari 2011, tertulis dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 29 ini berisi
kesaksian. Kesaksian tentang kebesaran Tuhan terhadap badai. Bagi pemazmur, badai bukan hanya sekedar fenomena alam semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai cara Allah untuk menyatakan dirinya, cara Allah untuk menyatakan kekuasaannya, dan cara Allah untuk menyatakan kebesarannya. Supaya seluruh ciptaannya mengenal dan mengakui kebesarannya. Supaya seluruh ciptaannya mengakui kuasanya dan kemuliaannya. Sekalipun sebagian orang menganggap bahwa fenomena alam adalah hal yang biasa, tetapi bagi pemazmur ini dapat dilihat sebagai cara Tuhan menyatakan kebesarannya. Supaya kita orang yang percaya semakin mengenal, semakin merasakan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita merasakan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan dan kemuliaannya, disitulah kita dimampukan untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Pada zamannya pemazmur memakai mazmur ini untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Pengakuan ini sangat penting bagi dia. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa-bangsa di sekitar mereka memuji dewa asing yang mereka akui, yang mereka amini sebagai penguasa alam semesta. Namun pemazmur menyatakan hanya Tuhanlah satu-satunya penguasa alam semesta dan tidak ada yang seperti Dia. Dan hanya Dialah Allah yang patut dimuliakan dan disembah. Karena itu pemazmur menyerukan kepada para pembacanya, menyerukan kepada orang-orang yang percaya yang disebut dengan penghuni surgawi untuk mengakui kemuliaannya dan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mulia, Tuhan yang sangat agung. Oleh sebab itu, pemazmur juga mendorong orang-orang yang percaya, mendorong kita semuanya untuk memuliakan namanya dan sujud menyembah Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita, supaya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji dan muliakanlah nama Tuhan, saudara-saudara, untuk selama-lamanya. Beribadah, bersujud, bersyukur, dan berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Mulia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena pemazmur menyadari bahwa kebesaran nama Tuhan sungguh sangat nyata dalam suaranya. Suara Tuhan mengguntur seperti petir dan suara Tuhan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Suara Tuhan mampu mematahkan pohon aras Libanon dan ukurannya yang sangat besar. Suara Tuhan menggetarkan gunung-gunung. Suara Tuhan itu seperti kilat yang menyambar dan menggetarkan padang gurun Kades. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah penciptaan, kekuatan firman Tuhan itu sangat nyata. Sebab firman Tuhan Allah mengandung kuasa untuk mencipta. Ketika Allah berfirman, maka yang difirmankan akan terjadi. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tidak ada satupun yang dapat menandingi suara Tuhan, karena suara Tuhan pasti akan terjadi. Hal ini dinyatakan sangat jelas
Dalam kitab Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Jadi suara Tuhan itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tuhan hadir memberikan kekuatan dan memberkati umatnya. Allah mau memperlihatkan setiap orang yang datang untuk memuliakan Dia di dalam kekudusan akan mendapat kekuatan dan berkat. Inilah sebuah jaminan yang menjadi pegangan kehidupan kita sebagai umat Kristen. Kekuatan dan berkat itu sudah dialami oleh pemazmur, yaitu Daud. Lihatlah bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan bagaimana Daud mendapat berkat Allah menjadi seorang raja yang diurapi Tuhan. Kekuatan dan berkat Allah nyata dalam hidup Daud dan juga dalam hidup umatnya. Saya teringat dengan sebuah pohon. Pernahkah kita mengamati pohon bambu? Saya pernah mendengar cerita tentang pohon bambu. Pada suatu hari, seorang menanam benih bambu dan benih pakis. Pakis-pakis itu tumbuh dengan cepat. Warnanya hijau, menawan. Sementara tidak ada yang berubah pada benih bambu. Dan dalam tahun kedua, pakis-pakis itu tumbuh lebih cepat dan lebih banyak. Namun tunas bambu sama sekali belum muncul. Di tahun keempat tunas bambu mulai muncul. Dan apa yang terjadi? Selama 6 bulan berikutnya, bambu itu mencapai ketinggian 30 meter dalam pertumbuhannya. Bambu membutuhkan waktu 4 tahun untuk menumbuhkan akar-akarnya. Pada akhirnya, akar-akar itulah yang membuat pohon bambu kuat dan bertahan. Angin kencang dan badai sekalipun tidak akan mampu untuk merobohkannya, karena pohon bambu memiliki akar yang sangat kuat. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini ada pelajaran yang kita dapatkan, di mana Allah menciptakan sesuatu dengan cara detail dan memiliki tujuan yang pasti. Siapa akan menyangka bahwa pertumbuhan bambu dimulai dari akarnya, bukan dari tunas pohonnya. Jika bambu tidak memiliki akar yang kuat, tentulah pohon bambu akan roboh saat angin datang. Hal yang bisa kita pahami dari cerita ini seperti bambu yang sering sekali berhadapan dengan badai. Kita juga sebagai orang percaya sering diperhadapkan dengan badai. Mari kita mengimani bahwa Allah berkuasa atas badai. Allah bisa hadir di dalam badai dan Allah juga mampu menenangkan badai. Lalu bagaimana cara kita untuk mengamini kuasa Allah di tengah badai? Saudara-saudara, mulailah berakar di dalam Tuhan. Tidak peduli seberapa lama yang kita perlukan. Tetaplah berakar dan muliakanlah Tuhan dalam setiap pertumbuhan iman yang kita jalani. Dan percayalah, iman yang berakar kuat dalam Tuhan akan mengarahkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan kekudusan, seperti tema kita pada minggu ini, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan
dan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Oleh sebab itu saudara-saudara, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Karena Dia adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang menyerukan kami Tuhan, dan mengingatkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kekudusan, melalui perilaku kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk semakin kami mengenal kuasa-Mu, kebesaran-Mu, dan kemuliaan-Mu dalam setiap perkara yang kami hadapi. Dan Engkau Tuhan mampu untuk menolong kami Tuhan. Engkau mampu Tuhan dan berkekuatan dan berkuasa untuk menenangkan segala perkara yang kami hadapi di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang patut kami puji, patut kami muliakan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang menjadi raja dari segala raja di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.